Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Tatunan Najis. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan analisis aplikasi dari 9 aplikasi yang saya analisis. Aplikasi terakhir yaitu Bibit, yang merupakan aplikasi ke-9 dari aplikasi layanan investasi dan keuangan mata kuliah sistem informasi akuntansi yang saya analisis. Pembahasannya sama menganalisis fitur layanan dan proses sistem informasinya dari aplikasi Bibit. Kemudian dimulai dengan pengenalan investasi SBN atau surat berharga negara dan aplikasi Bibitnya sendiri. Kemudian review fitur layanan Bibit, menganalisa teknologi yang digunakan, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Bibit ini. Kita langsung masuk ke pengenalan SBN dan aplikasi Bibit. Surat berharga negara atau SBN adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyeknya atau proyek-proyek pemerintah. Ini bisa berupa obligasi atau surat utang yang dijual kepada investor. Kemudian investor membeli surat berharga negara tersebut dengan imbalan bunga dan keuntungan yang akan diterima pada masa depan. Kemudian Bibit adalah platform investasi yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk saham, reksadana, dan juga surat berharga negara melalui Bibit. Seseorang dapat membeli dan menjual surat berharga negara dengan mudah menggunakan aplikasi Bibit ini karena memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang beragam tanpa memerlukan pengetahuan keuangan yang mendalam. Oke, langsung aja kita mereview fitur-fitur layanan pada aplikasi Bibit. Oke, untuk simulasi investasi surat berharga negara atau SBN, saya menggunakan aplikasi Bibit. Karena Bibit ini mudah untuk digunakan bagi pemula. Langsung aja kita masuk aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal, tampilan beranda dari aplikasi Bibit. Sangat simple, sederhana, tapi mudah dimengerti. Ini ada beranda, kemudian di sini ada portofolio, searching untuk ekspor sahamnya, kemudian di sini ada transaksi atau riwayat transaksinya, di sini ada pengaturan akunnya. Sekalian untuk membahas simulasi pembelian surat berharga negara, kita juga langsung bahas aplikasi atau fitur-fitur layanan aplikasi dari Bibit aja. Oke, di sini ada nilai portofolio milik saya sebesar 200.877 perak dengan keuntungan 879 perak atau imbal hasil sekitar 0,44% saat ini. Ini naik turun terus, saya perhatikan. Baru semalam saya lihat itu sekitar Rp2.000 kenaikannya atau keuntungannya, tapi sekarang langsung turun lagi karena saya membeli obligasi. Oke, lanjut di bawahnya ada RDN wallet atau saldo wallet dari Bibit kita. Bisa di-upgrade. Terus di sini ada fitur yang terdapat pada aplikasi Bibit. Ada aksi cepat dan juga portofolio buat portofolio. Sini kita coba portofolio terlebih dahulu. Oke, ini nilai portofolio saya. Kemudian di sini ada persentase dari portofolio saya milih pasar uang sekitar 10%, obligasi 55%, saham 35%, campuran 0%. Di sini bisa dirubah. Kemudian di bawahnya ada portofolio yang saya buat. Di sini ada dana tabungan saya masih Rp0. Di sini terus ada rumah impian Rp200.000. Di sini bisa kita tambahkan ada bibit darurat, ada bibit pensiun, dan bibit goals. Bisa kita sesuaikan dengan rencana kita, rencana investasi kita. Kemudian di sini ada produk, kita lanjut ke nabung rutin dulu. Di sini ada disiplinkan investasi kita, cara Bibit untuk mendisiplinkan investasi kita. Di sini ada setting untuk menambah list nabung rutin kita. Sini bisa kita pilih portofolionya, misalnya rumah impiannya, kita pilih produk yang pengen kita beli. Iya, bisa lanjut.
Nah, investasinya bisa kita edit 1,5 sangat besar, 100.000, 1 juta. Coba. Oke, di sini ada metode pembayarannya, mau pakai saldo wallet dari bibitnya atau pakai Bank Jago. Ini karena Bank Jago sudah saya hubungkan dengan aplikasi bibit ini dan GoPay saya juga sudah. Kemudian bisa lanjut. Oke, belum bisa melakukan transaksi. Kita lanjut ke fitur referral. Ini kode referral milik kita bisa kita ubah. Gimana kode referral ini mengajak teman-teman. Jika kita berhasil mengajaknya, kita akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 dari teman yang kita ajak. Tapi syarat ketentuannya minimal teman kita itu investasi Rp1 juta di aplikasi bibitnya. Seperti itu, menggunakan kode referral kita. Kita lanjut ke lainnya. Di sini ada buat portofolio yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian di bawahnya ada produk investasi yang ditawarkan oleh aplikasi bibit ini. Sini ada reksadana, SBN retail, surat berharga negara retail, obligasi VR, dan saham. Mungkin ini sudah berurut ya, dari reksadana yang paling minim untuk resikonya, kemudian SBN sedang, obligasi juga sedang, kemudian saham yang paling tinggi. Kita mulai dari reksadana. Di sini berbagai macam jenis reksadana yang ditawarkan, ada pasar uang, obligasi, saham, syariah, dan reksadana lainnya. Di sini ada koleksi reksadananya, top reksadana, pencairan instan, indeks fund, reksadana USD minimal 10.000. Ini penawaran-penawaran yang diberikan oleh bibitnya. Kemudian manajer investasinya dari berbagai macam perusahaan untuk reksadana ini. Kita coba pasar uang. Sini ada Batavia dan Amas. Produk-produknya. Kenapa ini? Cairkan produk secara instan. Oh, ada tanda petir itu bisa dicairkan secara instan. Kalau nggak ada berarti nggak bisa. Nih, mayoritas. Wow. Majoris pasar uang syariah Indonesia terus bertambah setiap harinya. Terakhir sekarang tanggal 11 kemarin, 11 Desember, terus naik. Ini ada penjelasannya. Minimum pembelian 10.000, pencairan instan, bank kustodian BNI, bank penampungnya Bank Jago. Oke, kita lanjut. Ada obligasi, ada logo topnya. Ini ada grafik setahun grafik di setiap harinya. Di sini coba kita mesin waktu. Jika kamu berinvestasi, jadi di sini ada simulasinya. Kita investasi sekitar Rp1 juta selama dari satu tahun yang lalu, maka nilai estimasi investasi hari ini sekitar Rp12.291 atau naik bertambah Rp291.000. Seperti itu. Ini ada kode-kode top holdingnya, bisa dibeli. Kemudian ada saham syariah, bisa lanjut ke sini aja nih. Ke SBN retail, nanti kita obligasi dulu. Obligasi, di sini ada kode-kodenya, kita harus tahu ya. Oke, market akan menimbulkan dalam 15-20 menit lagi. Oke, ini ada kode dari investasi apa nih? Dari obligasi suatu produk. Ada tingkat kupon per tahunnya 8,375%. Gede banget, 8%. Jatuh temponya 15 Maret 2024. Minimum pembeliannya 1 unit seharga 1 juta.
Tanggal kupon berikutnya 15 Maret. Bagian kuponnya per 6 bulan sekali. Terbitnya pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2013. Simulasi investasinya kayak gini. Oh, 100 unit berarti iya 100 juta. Modal investasinya 100 juta 900 ribu rupiah. Kupon per 6 bulannya 3 juta 768 ribu rupiah. Total nilai investasinya pada 15 Maret sekitar 1 juta pertambahan 1%, 1 juta 5 ribu rupiah. Jadi pada tanggal 15 Maret kalau kita masukin uang 1.900.000 rupiah saat ini, maka akan mendapatkan hasil 1.101.900.000 rupiah. Dan tentang obligasi VR-nya kita lanjut dulu ke yang lebih tinggi, baru nanti ke SBN. Kita ke saham terlebih dahulu. Di sini ada grafik saham dari IHSG. Itu kode apa saya belum hafal. Di sini bisa kita lihat trading dari berbagai produk yang ditawarkan, perusahaan-perusahaan yang ditawarkan. Di sini ada playlistnya. Kita coba trading Goto. Goto saat ini cukup baik, stabil kenaikannya, tapi ada logo notifikasi perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Ada tanda warningnya ini. Oke, di sini penambahan case state yang belum bisa saya jelaskan. Kemudian di sini ada analisa penilaiannya dan informasi lainnya. Di sini ada berbagai macam perusahaan dengan kode-kodenya PANI, TPIA, ada Pigeo, Pertamina sedang turun. Kemudian di sini ada playlist investasi dari top dividen, BI rendah, pertumbuhan pesat, cash rich, dan lain sebagainya. Kemudian ada watch list. Ini fitur yang membantu kita untuk membaca pergerakan dari setiap produk atau perusahaan trading saham ini. Jadi saya sudah menambahkan 4 yang saya mau analisis. Ada Astra, DBCA, Goto, dan PT Telkom. Ini ada informasi pertambahan kenaikan atau penurunan dari setiap produknya. Kita bisa tambahkan di sini produknya. Misalnya kita mau nambahin Pertamina, bisa kita klik di sini tanda bintangnya. Kita kembali. Di sini sudah ada Pertamina yang bisa kita analisis atau watchlist yang kita analisis. Seperti itu. Kita lanjut terakhir ke SBN. Di sini belum ada produk yang tersedia dari SBN pada per hari ininya. Kita lihat yang sudah berakhir aja. Ini rata-rata di bulan November Oktober lalu, jadi Desember belum ada yang mengeluarkan dari negara. Oke, SBN sukuk bunga kodenya ST011T2 berbasis syariah. Kemudian imbal hasil per tahunnya 6,3% selama 2 tahun tenornya. Ketentuannya sebagai berikut. Kemudian periode pembeliannya 6 November sampai 6 Desember, 1 bulan sudah berakhir. Kuota nasionalnya 14,6 triliun rupiah. Dan jadi temponya 10 November. Udah lewat. Kemudian minimal pembeliannya 1 juta, maksimum pembeliannya 5 miliar. Wow, gede banget. 5 miliar. Kemudian tipe kuponnya floating with floor, dengan kupon bulanan setiap bulan.
Tanggal bayar kuponnya 10 tanggal 10 setiap bulannya. Bisa kita unduh memorandumnya atau persyaratan-persyaratan itunya, informasinya. Kemudian ada ketentuan early redemption. Kemudian di sana ketentuan early redemption-nya. Periodenya dari 28 Oktober 2024 jam 9 sampai 4 November 2024 jam 10 WIB. Minimum pencairan 1 juta, maksimal pencairan 50% dari pembeliannya. Kemudian tanggal pencairannya 11 November 2024. Kemudian simulasi investasinya, semisal kita masukkan uang modal investasi sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat imbal hasil kupon 6,3% dari produk ini. Kemudian kupon per bulannya sekitar kupon per bulannya sekitar 472.500 rupiah. Maka proyeksi nilai investasi kita pada 10 November 2025 atau 2 tahun dari sekarang dengan modal 100 juta rupiah, total kuponnya 10 juta 821,780 rupiah, atau hasilnya totalnya sebesar 110 juta 800 sekian rupiah. Jangan lupa proyeksi nilai investasi sudah dipotong pajak 10%. Jadi nilai ini udah bersih yang akan kita terima 2 tahun lagi sekitar pada tanggal 10 November 2025. Misalnya tentang SBN berbagai macam ketentuan-ketentuannya. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ada informasi lainnya. Di sini kebetulan ada bibit rekap 2023 karena kita berada di akhir tahun. Kemudian ada upgrade ke bibit plus dan portofolio kita, rekomendasi bobo kita, dan informasi event-event lainnya. Kemudian di sini ada portofolio milik kita sudah jelaskan tadi. Kemudian di sini ada explore berbagai macam produk saham. Dan di sini juga ada watchlist yang sudah kita tambahkan tadi. Dan ada 4 produk investasi bisa kita pilih dengan bertingkat resikonya. Kemudian di sini ada transaksi yang telah kita lakukan dan juga sedang kita lakukan, sedang kita order, dan history. Sini saya pernah beli trim kelas A, kelas 2 kelas A sebesar 20.000. Kemudian S-Spring IDR fix 110.000. Kemudian BNI AM indeks IDX30 70.000. Untuk portofolio rumah impian saya. Sini ada profil dari akun saya, bisa Atan Najis. Sini ada tipe investor. Tipe investor saya agresif karena mempunyai toleransi terhadap risiko dan cenderung tinggi di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return tertinggi. Di sistemnya jadi tuh saat awal kita registrasi akun bibit ini, kita ditanyakan beberapa pertanyaan dan juga simulasi investasi. Di situ sistem membaca tipe investor kita, ada agresif, mungkin ada posesif dan lain sebagainya. Di sini juga ditentukan persentase dari produk pilihan dari jenis investasi yang sebaiknya kita ambil. Di sini saya direkomendasikan pasar uang sekitar 10%, obligasi 34%, saham 56%. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada berbagai fitur pengaturan lainnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari aplikasi Bibit untuk investasi surat berharga negara. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut analisis teknologi yang digunakan pada aplikasi Bibit. Kemudian pertama, untuk
untuk cloud computingnya, untuk penyimpanan data yang besar, sangat besar dan aksesibilitasnya mudah, Bibit menggunakan cloud computing. Kemudian APIS application programming interface-nya yang digunakan untuk mengintegrasikan layanan keuangan dari berbagai penyedianya. Kemudian untuk keamanan tingkat tinggi, penggunaan enkripsi dan protokol keamanan untuk melindungi data penggunanya. Kemudian machine learning atau AI dapat digunakan untuk analisis data, rekomendasi investasi, dan pemahaman perilaku pengguna. Kemudian teknologi mobile menggunakan framework atau teknologi khusus untuk mengembangkan aplikasi mobile yang responsif. Kemudian yang terakhir ada blockchain atau potensialnya. Meskipun tidak pasti, beberapa platform investasi lainnya mungkin mempertimbangkan penggunaan teknologi blockchain untuk keamanan dan transparansi dalam transaksi penggunanya. Oke, ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihan. Yang pertama pastinya aksesibilitasnya, memungkinkan individu dengan dana terbatas untuk mulai investasi dengan jumlah yang relatif kecil. Kemudian diversifikasi, memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dalam satu platform. Kemudian pendidikan keuangannya, Bibit ini juga menyediakan fitur-fitur layanan untuk pendidikan keuangan bagi penggunanya. Kemudian kekurangannya terdapat pada biaya. Meskipun jumlah minimum investasi bisa relatif kecil, ya transaksi atau manajemen dapat mengurangi hasil investasinya. Kemudian keterbatasan kontrol, pengguna mungkin memiliki keterbatasan dalam memilih investasi secara spesifik karena pembatasan pada instrumen yang tersedia. Kemudian resikonya, investasi lalu memiliki resiko dan beberapa pengguna mungkin tidak sepenuhnya paham dari resiko yang terlibat. Kemudian ketergantungan teknologi tentu karena ini aplikasi investasi yang diaplikasikan. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan risiko keamanan data dan gangguan layanan lainnya. Oke, terima kasih dari saya Abid atau Najis. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Mungkin dari awal video, dari video yang pertama sampai video yang terakhir ini ada kekurangan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.